SMA strategi itu membangun personal branding promosi di era digital untuk remaja masa kini. Nanti itu akan dibawakan oleh pemateri kita dengan Kak Dava Marganti. Kak Dava Marganti ini sering mengikuti organisasi dan juga organisator, sekaligus juga sudah berpengalaman dalam public speaking. Untuk itu, padanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini organisator ya? Iya. Ya, semua? Yes. Kamu organisator? Apa, calon ya? Ini calon juga? Enggak, ini organisator. Udah mau ini, lulus? Oke. Jadi, saya sedikit cerita background aja ya, kenapa saya menjadi pemateri ya. Jadi sebenarnya pada hari ini saya bukan menjadi pemateri, ya. Ada namanya itu Kak Panji ya, gitu ya. Nah, cuman karena Kak Panji berhalangan, akhirnya diganti dengan saya. Nah, sebagai informasi aja ya, dulu saya sama Kak Panji itu satu sekolah, ya. Dimana? Oh iya, ngomong-ngomong Kak Panji ini ketua Hima ya, dia ketua Hima, mantan ketua Hima, makanya ngomong depan organisator. Nah, beliau tidak bisa, akhirnya digantikan dengan saya. Tapi sedikit cerita, saya dulu satu organisasi sama Kak Panji, satu sekolah sama Kak Panji, dan satu organisasi dengan Kak Panji juga. Bedanya dulu tuh saya ketuanya, ketua angkatan, ya. Kak Panji itu bagian pelestarian lingkungan dulu. Meyakinkan dong, kalau misalnya pakai kacamata itu sangat meyakinkan, sama-sama meyakinkan. Tapi kalau pakai kacamata lebih gitu ya. Oke, boleh. Siapa namanya? Siapa? Helmi ya. Helmi. Oke, Helmi. Sini bro. Kalau menurut saya pas pakai kacamata kayak kurang ganteng. Kurang apa? Kurang ganteng. Pas dilepas kayak auranya gitu. Sigma, orangnya Sigma gitu. Ya, oke, siapa namanya? Kamu siapa? Hulul. Unggul. Ya, Helmi dan Unggul ya. Tadi Helmi bilang kalau saya pakai kacamata ya orang lebih yakin kelihatannya ya. Nah, sedangkan kata Unggul kalau saya pakai kacamata kayak agak kurang ganteng gitu. Ya culun gitu maksudnya. Kamu ngatain dia culun berarti? Enggak. Ya gitu ya. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit contoh ya, contoh dari yang namanya personal branding ya. Ketika saya memasangkan kacamata dan saya lepas kacamata, personal branding saya berubah. Yang menurut si Helmi tadi bilang, kalau saya pakai kacamata, personal branding saya lebih meyakinkan gitu ya. Sedangkan tadi Unggul bilang, ketika saya pakai kacamata, personal brandingnya lebih ke kurang ganteng gitu. Nah, itu semua adalah teknik personal branding yang bisa kita kumpulkan untuk apa? Untuk membuat personal branding sesuai dengan apa yang kita mau. Terlebih lagi dalam suatu organisasi. Ya. Personal branding organisasinya mau gimana, dibawa apa gitu. Kacamata tuh hanya sebagai persimbolan aja. Itu sebagai contoh ya. Contoh kayak kalau orang, berarti orang itu harus pakai kacamata biar dinilai meyakinkan oleh Helmi, kayak gitu lah maksudnya. Berarti kalau organisasi pakai kacamata diibaratkan apa? Ya, diibaratkan programnya bagus gitu loh. Ya, itu sebagai simbolik aja. Makanya itu kita mau ngomongin tentang strategi G2 membangun personal branding. Ya, sebenarnya ini menurut saya strategi G2 dibilang strategi G2 nggak terlalu. Tapi kalau nggak lewatin ini, strateginya nggak G2, paham nggak sih? Jadi ini tuh simple. Maknanya tuh simple, tapi kalau kalian lewatkan atau kalian nggak sadar, justru itu menjadi fatal, gitu. Ya, strateginya gimana nanti kita kulik lebih dalam. Branding dan promosi di era digital untuk remaja masa kini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya saya mulai dengan fakta singkat. Ada yang mau lulus dan habis dari sini langsung kerja, ada? Nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau duit berarti? Oh, udah banyak duit ya? Ya. Amin. Nah, fakta singkatnya ya, banyak HRD atau rekrutmen zaman sekarang ya, itu selalu melihat sosial media calon pekerjanya.
Ya, hubungannya apa sih bang sosial media? Gitu. Sosial media itu salah satu alat untuk menentukan personal branding kita. Gitu ya. Kalau misalnya di komen di sosial medianya sering komen kasar gitu. Ya, coba Helmi sering kamu? Oh enggak. Ya. Ngomong kasar, sering apa lagi? Menghujat-hujat ya. Itu sosial media HRD itu bisa melihat, rekrutmen zaman sekarang itu bisa melihat karena mereka tuh pintar atau mempunyai seseorang yang bisa ngotak-ngatik informatika di belakang, gitu ya. Hacker bahasa kerennya. Ya, tapi cukup sampai dibaca komen aja, nggak sampai kertas akun, gitu. Ketika kamu sudah baik, personal brandingnya bagus ya, pakaiannya rapi, berjas, berdasi, ya, bersokok nggak bersokok juga. Ya pokoknya udah rapi, tapi ternyata dilihat Instagram komenan-komenannya ya Allah, ya. Prabowo nih, gitu ya, tak sopan gitu ngomongnya. Yang tadi mau rekrut kamu, jadinya mikir ulang. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu personal branding. Ya, hal sesimpel itu kita nggak tahu, gitu. Kedua, menyusun strategi digital yang sesuai kebutuhan Anda. Ya, jadi menurut saya personal branding ini tidak lengkap jika tidak dibarengi dengan digital. Ya, zaman dulu kita harus zaman dulu sebuah organisasi itu ketika mau memberi personal brandingnya, kayak contoh OSIS SMK 93, personal brandingnya tuh berintegritas, apalagi berkembang ya, konsisten misalnya gitu personal brandingnya. Zaman dulu untuk membuat atau mempersonal branding 3 hal itu perlu di kertas-kertas, di mading-mading, betul gak? Mading sekolah dipajang kertas, ya, biar kelihatan berintegritas, di mading-mading dipasang kegiatan-kegiatan sekolahnya gitu, kegiatan-kegiatan OSISnya gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang ke kantin nanti melihat, keren ya OSIS ini gitu loh. Nah sekarang pun udah gak kayak gitu lagi, ya mungkin bisa kayak gitu, tapi lebih maksimal lagi kalau kita menggunakan digital, gitu ya. Jadi menyusun strategi digital yang sesuai kebutuhan Anda, apalagi organisasi. Ya. Mendapatkan manfaat dari personal branding yang baik. Ya. Personal branding itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Apakah dua-duanya gampang? Enggak. Mau personal branding kamu buruk, susah. Mau personal branding kamu baik, susah juga. Ya. Tapi kita di situ wajib menentukan kita mau arah yang baik atau buruk. Dan satu hal yang dijanjikan adalah ketika personal kita branding baik, pasti ada manfaatnya, gitu, ya. Dan terakhir meningkatkan efisiensi operasional dengan teknologi. Nah, maksudnya ini bahasa tinggi ya. Efisiensi itu ketika waktu, tenaga, dan apa yang kamu keluarkan itu minimal tuh sama dengan hasil yang kamu mau, gitu. Ya, kamu mau buat program yang besar, tapi waktu, tenaga, ya, dan keluaran yang kamu keluarkan itu kecil, tapi hasilnya bagus. Itu namanya efisien. Bukan yang rapat 5 jam untuk satu program, gitu ya. Rapat 5 jam untuk bahas satu poin doang, bukan gitu. Nah, dengan personal branding yang baik, ya, justru akan meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena penyebaran, kalau personal branding orang atau organisasi itu udah baik, orang-orang pasti mikirnya baik gak sih? Baik ya, orang-orang pasti mikirnya kayak, orang-orang pasti bakal nyari. Contoh ya, saya ini kan pemateri ya, saya itu mempersoalkan branding saya sebagai pemateri juga. Ya, kalau kalian main di Instagram saya, ada beberapa gambar saya menjadi pemateri sebagai MC gitu ya. Saya mencoba mempersoalkan branding diri saya gitu. Sehingga suatu hari saya dichat oleh salah satu anggota dari PKM ini, Kak, bisa jadi pemateri nggak? Nah, itu saya nyatakan itu efisiensi. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi yang namanya nawarin satu-satu ke kalian, ke mereka, paham nggak? Iya, dengan ada strategi saya membangun personal branding sebagai public speaker, insya Allah mereka nyari saya sendiri, gitu. Dan terbukti dengan saya udah menjadi, ya 2 lagi saya lupa, tapi satunya lagi ada di Jatiwaringin yang kemarin ya? Iya, gitu. Dan itu saya semuanya dicari saya. Kenapa? Karena saya personal brandingnya insya Allah bagus untuk menjadi pemateri.
Oke, next. Jadi itu masuk efisien ya, efisien gitu. Nah, mengapa pelatihan ini diperlukan? Pertama, membangun citra yang memudahkan kita di masa depan. Kayak tadi saya mencoba untuk membangun citra sebagai materi yang akhirnya memudahkan saya di masa depan. Memudahkan saya agar mereka yang dari saya, nggak perlu saya tawarin, kamu lagi butuh materi nggak? Saya nggak perlu gitu lagi, gitu ya. Nah, kedua, persaingan dunia digital yang semakin ketat, bro. Kalau personal branding tidak diimbangi dengan digitalisasi, udah lewat itu ya. Orang-orang tuh sekarang pakai digital, makanya itu sangatlah ketat. Gitu. Ini OSIS dari SMA ini ada sosmednya kan ya? Ada ya. Emang kalian pikir SMA lain nggak ada sosmednya? Ada kan? Itu pertanda persaingannya ketat. Setiap OSIS pasti punya sosmed. Kalau enggak, apa yang terjadi? Ketinggalan. Gitu ya. Kebutuhan efisiensi dan adaptasi ya tadi ya, sama kayak tadi saya sampaikan, dan pertumbuhan teknologi. Dengan ada pertumbuhan teknologi ini, ya kita makanya dirasa perlu untuk mempelajari personal branding khususnya di era digital. Lanjut. Nah, ini saya langsung ambil dari buku ya, biar apa yang disampaikan itu tidak bias atau ngaco ya. Apa sih personal branding tuh? Ya. Dalam buku The Personal Branding, Phenomenon karya Peter Montoya dan Tim Van de Hey ya, tahun 2002, itu dijelaskan ya, personal branding itu cara mengendalikan bagaimana orang memandang diri kita ya, dengan menonjolkan keahlian, kepribadian, dan nilai yang dimiliki. Berarti gimana cara si Helmi tadi? Helmi itu mau dilihat loh sama kalian semua, misal gitu ya. Helmi itu mau dilihat sebagai orang yang pinter, misalnya gitu. Pinter kan bro? Amin ya. Helmi itu mau dilihat sebagai orang pinter loh, gitu. Caranya gimana sih? Nah itu namanya personal brandingnya, gitu. Tapi kalian mandang Helmi personal branding ini gimana? Sebagai apa? Hah? Abas. Sebagai anak basket, anak basket nih? Oke, boleh. Soalnya saya juga anak basket. Waktu zaman sekolah dulu, anak basket juga. Nah itu aja sudah sebagai personal branding ya, bahwa si Helmi ini adalah pemain basket, gitu. Ya, jadi cara mengendalikan orang-orang, cara saya mengendalikan kalian ya. Gimana caranya kalian tuh memandang saya sebagai apa yang saya inginkan, gitu. Saya pengen kalian memandang saya sebagai orang yang bijaksana. Atau personal branding saya harus begini gitu loh. Itulah personal branding. Simpelnya adalah cara kamu membentuk dan menampilkan citra diri gitu. Saya mau jadi anak basket, tapi saya main tenis. Cocok gak dibilang anak basket? Berarti personal brandingnya salah atau benar? Gitu. Nah, paham itu personal branding ya. Lanjut. Nah tuh PB ini tentang PB personal branding ya, bukan point blank ya. Awas cowok ini. Bukan. Jadi PB ini tentang gimana cara orang lihat kamu, apa yang kamu tunjukkan ya. Ketika kamu ingin dilihat oleh orang lain itu seperti ini, atau kamu ingin dilihat oleh orang lain sesuai apa yang kamu mau, ya kamu juga harus tahu apa yang harus kamu tunjukkan, gitu. Terus gimana cara orang memposisikan diri dengan kamu? Maksudnya apa? Maksudnya gini, ada orang yang dulu saya waktu zaman sekolah itu ada teman saya, dia itu bijaksana orangnya, asli. Umur segitu tuh udah bijaksana. Kenapa? Karena dia tuh dulu organisator juga di suatu kementerian ya, kementerian organisasi, dan pergerakan dia tuh efisien banget, gitu. Ada masalah dia cepat gitu, dan tutur katanya bagus, gitu. Ya sekarang dia udah mantap lah. Terus ada juga waktu sekolah tuh teman saya ya, di sekolah di kelas tidur, ya. Ada guru bangunin, wah cut lu gitu. Serius itu teman saya tuh, kacau ya. Nah, saya memposisikan dengan teman saya yang pertama sama teman yang kedua itu beda. Ya, dengan teman yang pertama saya harus memposisikan diri sebagai orang pintar juga.
ya berbicaranya juga baik, terus juga berbicaranya juga ada poinnya. Beda sama yang B. Ketika saya mau posisikan diri dengan yang si B, ya saya ngikutin alur dia aja, ngomong apa sih beda-beda gitu. Nah, jadi ketika kamu membangun personal branding diri kamu, ya itu orang lain secara tidak sadar akan memposisikan diri mereka kepada diri kamu, gitu loh. Tadi ketua OSIS siapa ya? Oh ya, siapa namanya? Kayaknya. Kenya. Kenya negara tuh. Iya. Oh iya. Kamu dari Kenya? Enggak. Oh enggak. Jawa. Ya, Kenya ya. Tadi kan Kenya terlihat tegas ya, terlihat. Ya pokoknya tegas sama galak beda loh ya. Jangan samakan. Tegas itu dia nggak mau bertele-tele gitu loh. Bagus itu, sifatnya bagus. Organisasi itu perlu orang yang tegas gitu. Nah, ketika nih adik kelas ini mau berbicara sama Kenya, terus berbicara sama Helmi misal, beda nggak? Beda ya, mau posisikan dirinya. Mungkin Helmi lebih asik, ya kan? Mungkin Helmi lebih, ya sini terbuka gue gitu ya, gitu misal kayak gitu misal ya. Tapi kalau sama Kenya, kita harus menjaga tutur kata dulu ya. Oh iya betul katanya kayaknya. Ya misal kayak gitu ya. Itu adalah personal branding. Salah satu contoh personal branding. Ketika kita mempersonalkan branding diri kita sendiri, orang lain itu akan memposisikan diri mereka, gitu. Dosen killer dan tidak killer beda. Gitu. Kalau dosen killer, saya jujur lebih kayak apa ya bahasanya ya Pak ya. Kalau ke dosen killer tuh saya lebih kayak mohon apa gitu. Kalau ke dosen yang santai, justru saya lebih terbuka, lebih berbagi gitu, lebih berbagi ilmu kayak gitu. Jadi gimana cara kita mempersonal branding diri kita sendiri? Itu orang lain secara tidak langsung memposisikan diri mereka gitu. Ya. Terus apa yang kamu lakukan? Nah ini tuh maksudnya lanjutan dari apa yang kamu tunjukkan. Apa yang kamu tunjukkan itu ya kamu lakuin apa? Ya, entah skill kamu bang, karya kamu, prestasi kamu, sifat kamu, tegas atau enggak, gitu loh. Ya, karya kamu jago nggak di basket kayak Helmi, gitu. Kalau bukan jangan ngaku anak basket, misal gitu, misal ya, gitu. Lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang personal branding, sekarang kita ngomongin tentang digital, ya. Kamu tidur? Oh, siang emang waktunya jam tidur ya, tapi melek bro ya, oke? Emang adem ya, enak ya buat tidur ya? Kayaknya saya juga udah tidur kayaknya. Enggak lah ya. Nah, apa itu digital? Digital itu berkaitan dengan masyarakat jaringan, yaitu kondisi di mana informasi diproduksi, ya. Informasi itu apa sih? Informasi itu ya ucapan, ya, perlakuan, informasi. Saya menjadi pemateri hari ini tanggal 21, informasi bukan? Informasi. Nah, dengan informasi itu, ya, itu tuh diproduksi, diproses, dan disebarkan melalui teknologi digital secara global. Ya. Jadi informasi itu yang tadinya cuma bisa diam di satu tempat, dengan adanya teknologi itu bisa diproduksi, diproses, ya, disebarkan ke orang-orang yang pegang teknologi. Gitu. Jadi PB ini harus dibarengi dengan digital nggak? Ya. Harus. Ya. Apalagi harus yang baik. Banyak tuh orang-orang yang turun ya, artis-artis yang turun karena personal brandingnya buruk. Awalnya baik, tapi personal brandingnya buruk. Saya yakin mereka itu sebenarnya nggak niat buat bikin personal branding itu buruk, tapi karena masalah digital, informasi cepat menyebar. Ya, akhirnya apa? Sebenarnya jadi buruk. Ya. Kayak contoh. Kemarin presiden kita bilang, ya nggak? Orang desa nggak pakai dolar kok. Tahu nggak? Ikutin nggak? Orang desa nggak pakai dolar kok. Gitu. Nah, mungkin ya. Dan beberapa orang juga bilang seperti ini. Pak Prabowo itu kayak gitu cuma bercanda aja. Karena kan dari tutur bicara itu kayak tutur bercanda gitu. Beberapa orang bilang gitu. Tapi terlepas itu bercanda atau tidak, informasinya kan karena digital menyebar bro, gitu loh. Ya.
itu apa ya bahayanya digital. Digital itu sebagai ibarat pedang berpilah dua, bisa ke kebaikan, bisa sebaliknya. Itu sebagai contoh. Lanjut. Nah, di era digital sifat penyebaran informasi menjadi begitu cepat, ya cepat banget digital itu. Apalagi kasus-kasus viral ya. Saya kemarin tuh yang itu apa kereta tuh ya tabrakan bukan ya? Tabrakan itu kan jam berapa sih? Jam 10, jam 11 ya saya lupa. 11 ya. Itu beberapa menit setelahnya saya tahu loh informasinya. Padahal baru berapa menit itu. Tahu saya dari teman-teman saya dari Instagram tahu. Itu salah satu bukti kalau era digital itu penyebaran informasi sangat cepat. Gitu. Ayo lanjut. Nah, pentingnya personal branding diri itu adalah membedakan diri dengan orang lain, ya. Karena pastinya kita mempunyai personal branding yang berbeda-beda. Maaf. Mungkin Helmi ini anak basket dan saya anak basket ya, sama-sama anak basket, tapi personal brandingnya bisa beda ya. Mungkin si Helmi dia pemain basket tapi julukannya si kilat cepat misalnya gitu ya, kalau dia tuh gitu. Sedangkan kalau Dava tuh julukannya tuh ini apa pertahanan gitu, karena nggak bisa dilepas gitu. Beda-beda walaupun orangnya sama, bukan orangnya, walaupun pekerjaannya sama atau karirnya sama, tapi pasti ada salah satu hal yang unik dari diri orang masing-masing. Dan itulah kelebihan dari Tuhan menciptakan kita, apa akal kita dengan orang lain berbeda. Gitu. Tuhan menciptakan kita dengan akal, kita malah pakai akal AI gitu. Enggak lah ya, jangan terlalu jangan terlalu memakai AI ya. Ya lanjut. Belum selesai. Ya. Terus juga membangun kepercayaan. Ketika personal branding kita bagus, ya, saya punya rumah makan misalnya, berarti personal branding saya adalah pemilik rumah makan. Rumah makan saya ternyata enak ya. Kira-kira kalian percaya nggak untuk beli kembali? Percaya ya, begitu harganya murah lagi, deket lagi. Nah itu, dengan personal branding seperti itu, kepercayaan akan ada. Di sifat negatif ada juga. Saya bandel, saya selalu melawan guru, ya. Tidur di kelas. Apakah dengan personal branding saya yang seperti itu kalian percaya kalau saya anak bandel? Percaya ya, karena saya melawan guru, tidur di kelas gitu. Jadi percaya itu bisa bermakna ganda juga. Bisa percaya kalau saya itu bandel, bisa percaya karena rumah makan saya enak gitu. Ya. Jadi penting personal branding itu. Kemudian membuka peluang ya, seperti tadi ya, saya sebagai pemateri ketika saya membuka diri saya dalam digital, akhirnya membuka peluang. Orang-orang pasti melihat saya sebagai pemateri dan tertarik untuk mengundang atau gimana gitu. Dan terakhir, sarana menunjukkan potensi dan karya. Nah, kalau kalian ada karya, ya, suka nyanyi, suka bermain gitar, di sini ada kayak paduan suara ada ya? Ada anak padus? Ada? Ada, tapi lagi nggak masuk. Oh gitu. Iya, kalau kalian mau menunjukkan itu jangan dipendem bro, guys, jangan dipendem ya. Justru itu merupakan salah satu potensi agar personal branding kita bagus. Gitu. Tunjukkan karyanya di sosial media, nyanyi, nari. Tapi kalau nari agak cringe ya. Tapi nggak apa-apa lah, nyoba-nyoba nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Sarana menunjukkan potensi dan karya. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan mencoba menguraikan step by stepnya. Ya, ini seperti yang saya bilang strategi. Ya sebenarnya ini strateginya gimana ya? Biasa aja. Tapi kalau misal kalian nggak kayak gini, menurut saya tuh kalian melewatkan digital ya, melewatkan personal branding gitu. Ya. Untuk itu coba lihat step by stepnya gimana. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah self awareness, atau kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Kita tuh jago di bidang apa sih? Ya. Jadi gini, saya pernah nemu kata pepatah Cina,
Ya, kalimatnya itu seperti ini. Ya, kalimatnya bahasa Cina ya, tapi saya terjemahkan ke Indonesia. Itu tuh pepatah itu bilang gini, kamu akan menjadi lebih sukses kalau memandang sesuatu melewati keuntungan. Paham nggak maksudnya? Kamu akan menjadi lebih sukses atau lebih baik jika kamu memandang sesuatu dengan keuntungan. Gitu. Makna dari hubungannya sama self awareness itu apa? Jadi gini, kalian itu bertanya ke diri sendiri, ya bertanya, kira-kira gua tuh bagus di apa sih yang bisa menghasilkan keuntungan, entah duit, entah pikiran, gitu. Contoh, tadi jangan Helmi lagi deh, bosen ya Helmi terus ya. Kamu namanya siapa? Diandra, hobinya apa sih? Salah satu yang paling dominan, baca buku. Oke, Gerindra, Diandra. Gerindra apa ya? Gerindra. Oh Diandra, maaf ya. Diandra ini hobi baca buku, ya. Nah, Diandra ini berpikir ulang dalam dirinya, berpikir ulang. Apa itu? Apa itu? Ada pemateri selain saya di sini? Matiin. Ya, kacau. Ada pemateri selain saya di sini. Ya, oke, tenang. Jadi Diandra itu dia hobi baca buku. Suatu hari Diandra tuh introspeksi diri, ya. Gue suka baca buku, ya. Dan gue mau menjadikan ini sebagai keuntungan. Ya, gimana caranya? Setelah introspeksi, Diandra ini akhirnya berpikir kalau dia mau menjadi penulis, misal. Mau nggak jadi penulis? Oh enggak, ya misal. Jadi penulis. Kenapa? Karena dia berpikir gini, dia tuh punya growth mindset ya. Jadi saya juga suka baca buku, ya. Saya suka baca buku motivasi dan filsafat. Tadi suka nggak filsafat? Suka. Kamu suka? Suka kamu? Enggak. Kamu? Suka nggak filsafat? Oh bukan. Karena ya akhirnya dalam buku mindset itu dijelaskan bahwa manusia itu terdapat 2 jenis manusia, ya, yang memiliki pola pikir growth mindset dan satu lagi apa sih, saya lupa ya, apa itu? Fixed mindset, bukan. Iya benar ya, fixed mindset, benar, fixed mindset dan growth mindset, ya benar. Nah, salah satu misalnya dia berani orangnya growth mindset nih, dia berpikir kalau dengan cara dia membaca, dia hanya mendapatkan keuntungan di pola pikir dia aja, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan uang maupun keuntungan untuk orang lain. Akhirnya dia berpikir, coba gue mau nulis buku, gue nggak mau baca terus, gue mau menjadi orang yang baca isi gue. Gitu. Akhirnya dia menjadi penulis, ya. Karena kenapa? Karena dia udah self awareness, dia mengetahui dia tuh hobinya membaca, dia menjadi penulis dan membrandingkan diri dia sebagai penulis. Ya. Akhirnya suatu hari ternyata dia sekelas sama Terelia bahkan lebih. Gitu, ya. Karena apa coba awalnya? Karena dia self awareness, karena dia kenal diri dia suka baca. Ketika dia nulis, orang dia suka baca kok, jadi nulis kok nggak susah, gitu. Kecuali Helmi lagi, ya. Suka baca nih, kurang ya? Jangan enggak, kurang aja. Dia suka main basket nih, ya. Dia suka main basket, tapi dia dipaksa jadi penulis. Kira-kira bagus gak? Enggak dong ya. Itu namanya self awareness-nya kurang. Karena dia sukanya di basket malah jadi penulis. Begitu juga dengan Diandra. Misal dia suka baca, tapi dia malah maunya apa? Maunya nyanyi, bisa nyanyi Diandra. Bisa nyanyi. Waduh bisa lagi. Apa yang gak bisa? Kamu gak bisa apa? Ya misal dia melakukan sesuatu hal yang gak bisa lah, tapi hobi dia baca. Dia melakukan sesuatu hal yang gak bisa. Apakah dia bisa sukses di hal yang gak bisa? Bisa. Tapi gak secepat andaikan dia sukses di apa yang dia sukai, gitu loh. Paham gak maksud saya? Jadi yang pertama adalah satu, kenali diri kita sendiri.
Sesimpel itu, ya. Sesimpel itu, namun banyak orang yang susah. Karena gini teman-teman ya, saya ini umurnya 21 tahun. Ya, selalu saya tua, gak usah gitu dong. Kamu umurnya berapa sih kalian? Beda 4 tahun. Kamu berapa umurnya? 17 ya. Nah, saya 21 ya. Nah, saya baru tahu dan kenal diri saya itu suka public speaking, saya suka ekonomi gitu-gitulah, ya. Dan saya suka filsafat kayak gitu. Itu tuh ketika saya selesai SMA. Waktu SMA tuh saya mencari jati diri saya sendiri. Kadang saya kan organisator dulu ya. Dulu saya tuh sebagai ketua juga. Saya dulu ketua angkatan dan ngurus 700 orang. Pernah saya itu. Nah, dan saya punya kantor. Waktu sebelum lulus tuh duduk di kantor saya. Ini ada di OSIS ada kantornya kan ya? Di sini OSIS ruangan ya? Udah kantor lah, nggak kayak kantor kan? Udah keren ya sih? Dari di kantor. Saya duduk di kantor, terus saya berpikir, gue tuh sebenarnya suka apa sih? Gitu. Gue tuh sebenarnya mau kemana sih diri gue tuh? Karena dulu tuh hal yang paling saya takut itu adalah kelulusan. Saya takut kalau lulus, serius. Tapi saya takut juga nggak lulus sih maksudnya. Kenapa saya takut pas lulus? Karena saya tuh nanti takutnya ketika saya sudah lulus, saya nggak tahu arah saya mau kemana. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Saya duduk di kantor, gue mau ngapain ya? Gue mau kuliah. Tapi gue suka apa di kuliah nggak tahu. Gitu. Mau kerjaan yang gue suka apa? Gue organisator, kerja ngapain gitu. Gitu saya bingung ya. Duduk. Akhirnya apa? Tahu nggak apa yang saya lakuin? Saya melakukan semua kegiatan. Sumpah serius. Saya jualan pernah. Terus saya keliling-keliling pernah. Dulu saya jualan es teh. Saya jualan rice bowl pernah sama Bang Abdul nih. Ya. Jualan rice bowl, tau rice bowl kan ya? Iya. Baca buku pernah, kerja di kitchen pernah, nguli pernah. Ya. Nyanyi di kafe juga pernah. Karena saya suka nyanyi BTW. Ya. Hah? Jangan deh. Ya. Nyanyi di kafe pernah. Terus apa lagi dulu ya kerjaan saya banyak. Saya mencari kegiatan. Oh, saya ikut Muay Thai juga pernah. Iya. Tahu nggak? Ternyata kesimpulannya saya nggak cocok di Muay Thai, bonok saya. Dan saya ngelakuin semuanya, gitu. Alhamdulillah di waktu itu juga orang tua saya ada support, gitu. Jadi saya dikasih duit beberapa, gitu, dan saya cari alternatif yang murah, gitu. Ada kelas nih Muay Thai 200.000 sebulan, ya dari saya 100.000 lah, gitu misalnya. Gitu. Saya Muay Thai pernah. Itu semua itu saya lakuin untuk apa? Untuk saya mengetahui saya tuh ngapain sih sukanya, gitu. Dan setelah dari itu semua, ya yang saya lakukan, saya punya 3 kesimpulan dan 1 kesimpulan pahit. 3 kesimpulan pertama itu berarti saya suka di bisnis, saya suka di ekonomi, ya, ekonomi bisnis jadi 1 lah itu. Kedua, saya juga suka sebagai public speaker, ya. Dan ketiga, saya tuh suka dengan suatu hal yang ada bekerja samanya, memahami manusia lah, paham nggak maksudnya? Memahami manusia itu bisa kemana? Bisa jadi pekerjaan HRD nanti gitu lah, bisa menjadi pekerjaan psikologi gitu lah. Nah, saya ketiga itu. Tapi ada 1 hal yang pahit waktu itu saya ini setelah self awareness, kenali diri saya sendiri, yaitu dulu saya waktu masih sekolah, saya tuh ini bukan sombong ya, tapi sebagai informasi aja, dulu saya tuh bisa bilang artis sekolah. Ya. Karena waktu itu tuh saya suaranya bagus ya, sekarang juga sebenarnya ya. Nah, dan saya sering nyanyi dan saya sering tampil, dan beberapa kali mau waktu di sekolah saya tuh selalu masuk 3 besar dulu. Di rumah saya tuh piala ada banyak tentang nyanyi. Tapi setelah saya self awareness, kenali diri saya sendiri, saya baru tahu kalau ternyata saya adalah ibarat kura-kura yang baru keluar tempurung. Ya, skill nyanyi saya tuh ternyata nggak sehebat itu. Kenapa? Karena saya self awareness diri saya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara saya coba ikut-ikut audisi di luar sekolah saya. Audisi di bidang bener-bener orang yang nyanyi. Wah, itu gila, bener-bener gila. Saya nyanyi lagu waktu itu, saya nyanyi lagu Westlife. Tahu nggak Westlife? Tahu. Like the skies of blue. Yang itu loh. We are once again, my love.
gitu ya. Nah, itu saya nyanyi lagu itu dengan harapan saya masuk minimal 3 besar, ya. Tahu nggak juara 3-nya nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Dirgat. Tahu lagu Dirgat? I only was terus dia bilang, Dirgat. Wah gila itu serius. Di situ saya baru sadar, ya Allah, ternyata skill nyanyi saya nggak sehebat itu, gitu. Juara 3-nya Dirgat, bayangin. Itu kacau. Itu audisi di Jakarta mana sih? Jakarta Pusat kalau nggak salah. Karena saya juga banyak ikut audisi nyoba-nyoba dengan harapan juara 3 besaran. Saya ngikutin audisi 5 kali lebih, 7, 8 lupa saya. Yang masuk 3 besar cuma 1. Ya, sisanya gila. Ada yang nyanyi lagu Chandelier, tau nggak? I'm gonna swim like a chandelier. Wah, iya, itu saya akhirnya di situ saya sadar, ya Allah. Nah, maksudnya apa? Dengan kita mengenali diri kita sendiri, ya, self awareness, akhirnya kita tahu kita tuh hebat di mana. Dan kalau kita merasa hebat, sebenarnya itu kita nggak sehebat itu loh, gitu. Ketika kita pengen menjadi penyanyi yang bagus, tapi ternyata suaranya nggak sehebat itu, ya jangan bawa ke kelas yang paling atas gitu, paham nggak? Padahal dulu saya pede banget, saya pengen nyanyi di Indonesia Idol, saya pengen dulu kayak gitu. Pas ketahui ini udah nggak mau lah saya kayak gitu, gitu ya. Jadi satu kenali diri kamu sendiri, gitu ya. Coba setelah ini kalian coba deh, karena waktunya nggak cukup, kalian coba deh exercise saya. Coba sebelum kalian lulus nih ya, tulis 3 kata, 3 kata yang menggambarkan diri kamu. Saya tuh pemalas misalnya gitu. Saya tuh B, C, sehingga kamu bisa tahu kamu arahnya kemana, gitu. Apalagi kalian ada yang mau kuliah kan ya, di sini ya. Nah, itu tuh saya kasih tahu ya, ini fun fact dari sekarang ya. Pilihlah jurusan sesuai dengan jurusan yang kalian minati. Cari apa yang kalian minati, self awareness diri sendiri. Karena ada teman saya yang kuliah nggak sesuai minat, semester 5 keluar. Iya, bukan ada. Keluar dia. Kenapa? Sayang nggak sih kayak gitu? Rugi, sayang banget. Gitu. Nah setelah ini coba kenali diri sendiri. Selanjutnya. Tuh ya, apa ini ya? Nih, tahu nih? Hah? Tahu ya? Cewek ada main Mobile Legends? Ada cewek? Ada? Kamu main? Ranknya apa? Mythic Glory? Oh, Immortal? Gila, ya, jadi ini ya kebetulan saya juga main Mobile Legends kalau mau mabar ya. Nah, saya selalu dalam suatu hal tuh saya memperhatikan apa yang bisa saya pelajari. Nah, dari Mobile Legends ini salah satu yang bisa saya pelajari adalah karakter Chow ini. Karena saya user Chow juga ya. Dan ketika saya main tuh dia sering ngomong gini, not knowing oneself, that's the worst. Nah, gitu katanya. Akhirnya saya berpikir, wih, dalam juga nih kalimatnya gitu. Saya lagi main ya, mukulin minion ya. Terus di dalam hati saya berpikir, kalimat Chow kayak gini maksudnya keren juga ya gitu. Keren juga gini-gini gitu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya tuh tidak mengetahui diri sendiri adalah hal yang paling buruk gitu. Ya, maka dari itu, step pertama untuk membangun personal branding apa? Kenali diri sendiri. Next, step kedua. Oke, ketika kita sudah tahu kita kenalnya di mana, ya saya suka sebagai public speaker, misalnya, dan saya juga tadi suka berurusan dengan manusia, misalnya kayak tadi, maka tentukan fokus utamanya. Ya, saya suka berurusan dengan manusia nih, yang memahami manusia itu saya suka. Berarti personal branding saya pertama, saya harus personal branding suatu hal yang membuka diri saya, betul ya? Salah satunya adalah saya menjadi public speaker, karena kan saya berurusan dengan kalian. Mungkin kita berurusan itu cuma sehari ini aja, gitu ya. Tapi secara tidak langsung kita berurusan. Kalian sebagai pendengar, saya sebagai pemateri, gitu. Maka saya personal branding saya tentukan saya mau jadi public speaker.
entah itu pemateri, entah itu MC, gitu. Karena saya di luar juga kerja jadi MC juga kadang, tapi freelancer, gitu, ya. Nah, tadi dia pengen menjadi pembaca, dia pembaca, maaf, hobinya membaca. Kalau dia pengen menjadi penulis, tentukan personal branding kamu adalah penulis, gitu. Penulis itu personal branding gimana? Coba. 1, kreatif, ya. 2, suka membaca, gitu. Apalagi 3, estetik, gitu ya. Penulis tuh personal branding kayak gitu, misal. Nah, ya udah lakuin personal branding yang tentuin. Kalau mulai sekarang kita harus kayak gitu. Dalam buku yang salah satu buku yang saya baca itu adalah Atomic Habit. Ada yang udah baca belum? Udah? Apa ya? Udah kamu? Udah? Belum? Ya dalam buku Atomic Habit itu dijelaskan ya, kalau kita mau membangun habit yang benar, kita harus personal branding diri kita sebagai apa yang kita mau. Contoh, kita mau menjadi orang yang beragama. Ya, Contoh, kita mau sholat terus, maksudnya nggak rantai sholatnya nggak copot lah gitu, paham nggak? Maksudnya kita mau sholat terus gitu. Maka personal branding harus kita lakukan adalah menjadi orang yang beragama. Mulai hari ini, mulai detik ini saya mau coba, saya adalah orang yang beragama. Caranya gimana? Saya sholat dulu, saya sholat terus, gitu. Nah, begitu juga dengan tadi nih, mau menjadi penulis, ya. Atau gini, kita balik. Tadi si Helmi nggak suka baca, ya. Nah, cara Helmi biar suka baca, salah satunya adalah detik ini juga personal branding diri sebagai penulis, walaupun situ bukan penulis, gitu. Dengan kita mempersonalkan branding diri sebagai penulis, maaf. Akhirnya kita berpikir penulis tuh ngapain aja sih, gitu. Kita lihat Instagram Terelie, Terelie tuh orangnya kreatif. Dia tuh orangnya naskahnya gila sih, benar-benar bagus. Sehingga nanti alam bawah sadar kita tuh bakal ngikut, gitu. Jadi 1, tentukan kamu tuh mau apa sih. Setelah kamu udah kenal diri kamu, ya, kamu harus tahu kamu tuh mau personal branding gimana, gitu. Ini sebenarnya waktunya nggak cukup ya. Kalau misalnya cukup, waktu di SMA 10 tuh saya tanya satu-satu, ya. Saya tanya satu-satu 3 hal, saya suruh tentuin mau personal branding apa, gitu. Tapi untuk itu next time aja, ya. Next time kayak ketemu aja nih malah. Nah, lihat ya. Ini Instagram saya, ya. Nah, ini ya follow saya dikit, makanya follow dong, saya follow back ya. Nah, ini saya mencoba mempersonal brandingkan versi saya, ya. Instagram saya tuh ininya apa sih namanya, bio ya. Bionya ini Human Research Student Muhamka, ya. MC Public Speaker Antusias, gitu loh. Jadi versi saya memperkenalkan atau menentukan personal branding saya adalah salah satunya saya buat Instagram saya buka, nggak saya private. Nanti di fotonya tuh ada tentang public speakernya loh. Lihat, 1,6 ribu tayangan dalam 30 hari. Berarti setidaknya 1,6 ribu orang tuh tahu kalau saya tuh adalah mahasiswa UHK dan suka public speaking, gitu loh, paham nggak? Ini cara saya untuk melakukan digital, ya. Ini saya sering dengar lagu Risk It All ya, jadi saya setel ya. Tahu lagunya ya? Tahu ya, gitu. Lanjut. Manfaatkan sosial media, ya. Itu kita next saja karena waktu, tapi intinya sama kayak tadi, saya manfaatin sosial media biar apa? Nah, ini ya. Ini satu contoh ya. Ya. Satu contoh, ini manusia yang tidak memanfaatkan sosial media, ya. Ini sengaja namanya saya hitungin, nanti kalian kunjungi lagi, ya. Nih, PP-nya nggak ada, ya. Postingannya juga nggak ada. Dia mau ngapain sih main sosial media, gitu? Misterius. Ya. Ini salah satu orang yang nggak memanfaatkan sosial media, ya. Jangan diikuti, karena gini. Saya tunjukin ini, kalian bisa percaya nggak
personal brandingnya apa? Misterius gitu kan? Ya, nggak ada yang mau ditunjukin apa gitu. Suatu saat nih, misal kalian CEO lah, misal kalian CEO, amin ya. Ya. Ada orang kayak gini nih, kalian rekrut, kira-kira kalian bingung nggak? Bingung, ini orang mau kemana? Tapi ternyata orangnya hebat dan bagus. Ya tapi lu nggak nunjukin apa-apa di sini, kita bingung, ya. Makanya tunjukin dulu, baru kita nggak bingung. Masih ada yang kayak gini? Masih, gini Mi. Oh enggak, kamu gitu. Minimal banget ya, minimal banget, ini minimal banget. Habis ini kalau saya tahu ada anak SMA 93 masih kayak gini, kacau sih ini SMA. Ya, minimal banget nih, PP ada. Terus minimal satu foto aja deh, gitu loh. Satu foto yang menggambarkan diri kamu, atau satu foto kamu minimal orang tuh tahu, oh orangnya bentukannya begini, kayak orang suka baca gitu loh, paham nggak? Lebih baik lagi kalau kamu menampilkan kegiatan kamu, gitu. Ya, lanjut. Ya, ini manfaatkan sosial media, masih lanjut. Nah, terus ketika kamu sudah melakukan apa tadi? Kenali diri sendiri, tentukan personal branding, manfaatkan sosial media, kamu harus konsisten sikap di online dan offline-nya. Jangan di online kamu tuh keren, ya. Di online kamu tuh sebagai public speaker, tapi pas di offline ketika kamu ditagih kekerenan kamu nggak bisa. Ya. Itu akan membuat personal branding kamu sebagai pembohong, gitu. Jadi harus konsisten antara online dan offline. Percaya kata saya, ketika kamu bagus di online, tapi ternyata di offline jelek, dan kamu gak ketahuan, itu masalah waktu aja. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun berikutnya baru keungkap paling lama. Karena saya pernah kayak gitu, dan saya belajar dari kesalahan saya, makanya saya nyampein materi ini, gitu. Sikap antara online dan offline harus sama, gitu ya. Ya kalau misalnya, makanya ini sebenarnya ini agak kontra sih ya. Makanya sebenarnya itu saya kalau saya foto di sosial media, itu saya nggak suka pakai filter. Ya, saya menampilkan itu saya bebas dari filter. Karena kenapa? Biar orang kalau misal ketemu saya dan udah melihat saya di sosial media, ekspektasinya udah gede. Ya terlepas dari ternyata kameranya lebih bagus, ya itu masalah kamera. Tapi saya nggak pakai filter, gitu loh. Ya, tapi saya paham itu kan masalah diri sendiri. Kalau kalian sendiri untuk masalah pede atau berani itu beda lagi. Tapi pandangan saya sendiri, saya nggak suka pakai filter. Karena kenapa? Saya nggak mau orang tuh berekspektasi yang besar ketika lihat sosial media saya. Ih ganteng nih, putih nih gitu loh, kayak opa-opa nih gitu loh. Ya pas ketemu, ya Allah gitu. Saya nggak mau gitu. Saya maunya kalau misalnya di sosial media saya kelihatan jelek, ya udah, itu emang saya, itu diri saya. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, saya ada contoh kasus. Tahu ini siapa? Will Smith. Kamu tahu ini sebagai apa? Main film apa dia? Yang itu yang alien itu ya? Apa? Men in Black ya? Ya, Men in Black. Dia aktor. Nih, sebelum saya next ke slide berikut ya, menurut kamu Will Smith itu orangnya gimana sih? Gimana? Kocak ya. Terus? Will Smith itu menurut kamu gimana sih? Apa aja udah? Apa? Lo tau Will Smith? Ya, menurut kamu gimana? Humble ya orangnya, humble. Apa lagi? Tahu? Aku nggak tahu. Kamu ada yang film ya? Apa? Keren ya. Nah, semua yang kalian bilang tadi benar. Makanya dia jadi artis terkenal, aktingnya bagus dan diterima di berbagai proyek film. Suatu hari itu kan ngelihat di layar kaca kita ya atau online ya. Suatu hari ada satu sifat yang offline yang tidak konsisten dengan online sehingga dia ditolak di berbagai proyek waktu itu. Next slide. Nah, ya Will Smith itu waktu itu dia nampar orang di panggung. Pernah denger nggak? Pernah. Nih bayangin, kita kenalnya dia humble, baik, ya kan? Terus apa lagi? Aktor yang bagus, berattitude ya. Tiba-tiba dia waktu itu naik panggung dengan senyum, nampar. Iya. Di hari itu juga, di menit itu juga dia ditolak di berbagai proyek. Serius. Dia ditolak. Karena orang nggak nyangka Will Smith yang kita pikir kayak gitu kok tiba-tiba nampar
gitu. Di hari itu dia langsung ditolak. Ya, kalau kalian nggak percaya boleh cek beritanya. Itu langsung ditolak. Bayangin berapa juta dolar yang dia nggak dapat karena proyek-proyeknya ditolak. Gitu. Jadi ini salah satu contoh besar ketika sifat konsisten online dan offline itu nggak sesuai. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke organisator. Ya, lanjut. Nih, saya kasih tahu ya, apalagi ini yang baru calon-calon ya, kalian tuh jangan macem-macem bawa nama organisasi deh, karena organisasi itu adalah wajah sekolah. Ya, ketika kalian macem-macem bawa nama organisasi kalian, wajah sekolahnya juga bakal dipikir macem-macem sama orang-orang, gitu ya. Ya mungkin kalau yang sudah lewat, bagi para yang sudah lulus di organisator, itu namanya kesalahan teknis kalau misal kalian kayak gini. Tapi saya peringatkan, organisator adalah wajah sekolah. Maka dari itu yang benar dalam personal branding kan. Gitu. Oke, kita lihat. Contoh, membuat publikasi event yang profesional. Ya, misal ada event profesional nih. Contoh seminar inilah, ditunjukin ya ada event, ditunjukin ke sosial media, ke mading. Tapi desainnya jelek, desainnya pakai AI, gitu. Desainnya tuh kayak nggak niat. Kira-kira personal branding orang gimana? Ya, orang sekolahnya aja kagak niat, gitu nggak? Padahal tuh ulah siapa? Organisator. Yang disalahin jadi sekolah. Makanya untuk calon organisator, kalian dalam membuat perilaku yang membawa nama organisasi itu pikirkan bermatang-matang keputusannya, jangan langsung diambil, gitu ya. Oke, lanjut. Contoh implementasi ya, membuat poster yang menarik, caption yang menarik, dokumentasi kegiatan ya, ini mah contoh-contoh biasa lah. Tapi intinya dalam implementasi yang membawa nama organisator ya, lakukan dengan pertimbangan yang baik karena itu akan mempengaruhi personal branding ke mana? Ke sekolah, masyarakat sih. Ya, kan wajah sekolah, gitu ya. Selanjutnya. Selain memperhatikan sekolah, seorang organisator juga harus memantapkan individunya, ya. Jadi nggak cuma organisasinya juga yang harus mantap, tapi individu kamu sebagai organisator tuh harus mantap. Sebagai contoh, lanjut. Hard skill dan soft skill, ya. Hard skill itu apa sih? Ada yang tahu? Tahu? Ya. Nah, siapa yang mau? Noemi, ya boleh. Hard skill apa? Berdasarkan pengetahuan saya, hard skill adalah kemampuan atau skill yang kita miliki yang dapat dilihat secara langsung, misalnya dari karya-karya kita. Sedangkan soft skill adalah yang dilihat secara dari kelakuan kita, misalnya secara kita berkomunikasi dengan orang dan berinteraksi. Terima kasih. Mantap ini ya. Hadiah masih ada? Ada ini orang pertama yang saya kasih hadiah berarti. Ya, keren. Tadi saya lihat hadiah mau ditanya jawab, tapi ada yang kayak gini, udah langsung kasih aja. Ntar dulu. Ya, oke, bener ya. Hard skill itu adalah suatu hal yang bisa dilihat, ya. Skill yang bisa dilihat dan bisa diukur, ya, dipelajari. Contoh apa? Main basket, ya. Basket kan bisa dilihat dan bisa diukur ya. Diukurnya pakai apa? Kalau dia lebih jago masukin ring, berarti dia bisa dikatakan jago gitu ya. Kalau dia gerakannya cepat, itu bisa diukur. Itu adalah hard skill. Hard skillnya organisator tuh apa sih contohnya? Hard skillnya mengelola Excel, gitu ya. Kalau OSIS kayak gini pakai Excel nggak? Pakai. Ya, Excel. Terus apa? Mengelola Word juga ya, karena kan untuk surat izin gitu ya. Canva apalagi, nah itu contoh hard skill. Nah, sedangkan soft skill tadi bener ya, selanjutnya. Nah, contoh soft skill tuh gini, yang berdasarkan sifat kita, yang berdasarkan dia tuh nggak bisa dilihat, tapi tuh jalan aja gitu. Contohnya kayak public speaking. Public speaking nggak bisa dilihat atau diukur kan? Ukuran jago public speaking itu apa sih? Kalau dia jago ngomong di depan, nah kalau kayak gitu berarti ini dong, apa? Setiap orang yang jago ngomong di depan, walaupun ngomongnya ngasal, jago dong dibilang public speaking, gitu dong. Nah, soft skill itu yang ukurannya itu nggak jelas, tapi berasal dari sifat kita.
diri kita. Contoh public speaking, leadership, ya, kepemimpinan. Kayaknya tadi loh, kepemimpinan kayaknya tuh bisa dilihat gak? Gak bisa. Tapi bisa dirasakan, paham gak? Dan kepemimpinan kayaknya gak luput jauh dari sifat dia. Kepemimpinannya tegas, misalnya. Ya, bisa jadi dia dalam masyarakat tuh emang tegas orangnya. Itu soft skill. Ya, problem solving, negotiation, teamwork, dan time management. Ya, ada orang yang time management itu susah, ribet. Bisa jadi emang dia tuh orangnya malas sebenarnya. Nah kan berdasarkan perilaku juga susah diukur. Itu soft skill. Selanjutnya, nah hard skill tuh tadi bener ya, Canva, editing video, MC, public speaking, ya, social media management, dan copywriting. Lanjut. Ya, sekolah mungkin tidak mengajarkan semua skill dunia kerja, tapi organisasi bisa. Setuju nggak? Setuju ya. Teamwork ya, teamwork kan nggak diajarin di sekolah. Paling juga kerja kelompok doang ya kan. Leadership ya, tapi organisasi nampilin nggak? Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, kita ke tantangannya nih. Sekarang namanya suatu hal yang baik pasti ada tantangannya. Gak mungkin suatu hal yang baik itu lurus-lurus aja. Pasti ada tantangannya. Apa sih tantangannya? Lanjut. 1. Ikut-ikutan tren negatif. Ya. Di sosial media nih ada tren negatif, ya, diikuti. Contohnya apa tren negatif? Ada yang tahu nggak? Barcode. Ngapain? Kalau misalnya kita lagi burn out atau stres sama suatu kegiatan, kita melukai diri sendiri. Emang ada tren gitu ya? Ada. Ada. Ini suka mau saya ikutin sih. Aneh banget itu tren kayak gitu. Iya iya. Nah itu tren negatif itu contoh ya. Kayak gitu ya ada ya. Terus ada yang di sini ngelakuin ada? Ada. Kayaknya gitu. Oh, enggak. Oke. Nah kedua, ingin terlihat keren ya. Ini sama aja kayak perilaku online tidak sesuai dengan offline. Ingin terlihat keren ya. Ini salah satu tantangannya. Karena ada tuh teman-teman saya beberapa yang dia tuh keren di Instagramnya, ya, di digitalnya tuh keren. Dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini. Suatu hari ada seseorang yang pengen pakai jasa dia karena dia kelihatannya keren di sini, gitu loh, paham nggak? Pasti pakai jasanya mengecewakan. Kenapa? Dia ternyata nggak profesional. Kenapa? Ya karena dia emang nggak sekeren itu ternyata. Dia kayak gitu kan, cuma ingin terlihat keren doang. Haus atensi apa? Haus, ya kayak gitu. Ya itu tantangan banget. Jangan sampai deh kayak gitu. Dan ketiga itu takut berbeda. Ya ini mah ya. Kita punya gagasan sendiri, kita punya opini sendiri. Tapi karena opini masyarakat dan gagasan masyarakat udah kebentuk, akhirnya kita nggak mau kelihatan beda. Takut gitu. Takut dikucilkan. Ya. Itu salah satu tantangan kita. Jangan sampai kita takut. Kenapa? Karena nanti pasti ketika gagasan kita baik dan kita nggak takut berbeda, itu akan berdampak baik ke personal branding. Gitu. Kan gagasan orang kan tiap orang beda dong. Kalau misalnya dia berani mengutarakan gagasan dia, berarti personal brandingnya adalah sebagai orang yang pemberani. Gitu ya. Lanjut. Nah ini lihat nih ya, contoh tren negatif ya. Nah ini apa sih ini? Ini joget TikTok ya. Wanita hot gitu ya, joget-joget pakai pakaian kayak gini. Ada nggak di sini cewek? Ada? Ah kamu ya? Enggak? Jangan ya, jangan. Ini tahu nggak sih teman-teman? Di sini Islam semua atau enggak? Oh ya, oke. Saya di sini masuk yang Islam aja ya. Karena saya nggak tahu kalau ilmu yang bukan Islam. Tapi di Islam tuh dibilang wanita itu ketika auratnya terlihat, ya, itu akan menjadi tanggung jawab seorang bapak. Dan ketika dia sudah bersuami, tanggung jawab ke suaminya, gitu ya. Kalau di server lain, maksudnya di agama lain saya nggak tahu lah ya. Oh server sih, agama lain saya nggak tahu. Tapi di Islam seperti itu, ya. Maka jangan lah ikut tren-tren negatif gini, joget-joget TikTok ya. Auratnya kelihatan, ya. Biar apa sih like-nya banyak, views-nya banyak, ya. Pahala nanti jodoh saya banyak gitu ya. Pahalanya dikit, gitu ya. Terus kedua nih. Dulu zaman saya tahun 2019 atau 2020 lupa saya.
itu ada yang telepon? Itu ada tren ini, prank ojol tau gak? Kayak pesen banyak box ya, terus pas box udah jadi, mohon maaf ya nggak jadi gitu. Itu tren, itu menurut saya tuh ya, saya ketika baca sosial media saat itu ya geram saya melihat itu. Ya Allah, kasihan banget. Itu kan ojol itu kan ketika beli barang sebanyak itu kan dia nalangin dulu, ya kan? Kacau. Lanjut. Cyberbullying contohnya ya, pakai akun second, ada yang pakai akun second di sini, nggak tahu kita orangnya siapa, tapi ini secondnya dia gitu. Dia punya akun second buat apa? Buat menghina, buat bullying. Ih mukanya jelek banget sih. Wah kacau. Ya, cyberbullying itu bro, dampak psikologinya tuh gede. Jangan ya, jangan. Itu salah satu tantangannya. Ya, fenomena flexing, pamer harta demi eksistensi. Aduh, ini Gen Z banyak nih ya. Bahkan teman saya juga ada. Saya nggak usah sebutkan namanya aja, tapi ada ya di sosial medianya. Pakai Starboy, kacau gitu ya. Giliran utang nggak ditagih, aduh sorry banget duit gua nggak ada ya. Gitu kan, itu tantangan banget, itu tren negatif banget gitu ya. Jangan sampai kalian ada dalam 4 hal ini. Kalau ada, dirubah gitu ya, karena introspeksi diri aja, seperti itu ya. Lanjut. Oke, sekian dan terima kasih ya. Ini pertanyaan. Boleh di follow kalau misalnya kalian mau follow, saya akan follow back. Dan kalau mau ngobrol tentang sesuatu yang masih ngeganjel, boleh. Karena saya itu sering baca buku motivasi dan juga filsafat. Apalagi ekonomi juga saya suka.